Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizkian Syal Fajri, MPM 10121666, dan rekan saya. Nama saya Triana dengan nomor NPM 101200062. Nama saya Wulan Karima dengan NPM 10120025. Saya Wulansari, NPM 1012061. Video ini kami buat untuk memenuhi syarat salah satu tugas mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Bentuk tugasnya yaitu merupakan mewawancarai 3 perusahaan diantaranya. Yang pertama yaitu perusahaan Geofmax, dan ini hasil videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizkian Syal Fajri dan juga Wulan. Kami dari SD STMB. Kebetulan kami mendapatkan tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk mewawancari berbagai pihak perusahaan. Mohon maaf bila mana mengganggu kami Bapak yang sedang beraktivitas kerja. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri Bapak terlebih dahulu serta jabatan Bapak di Geofmax di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan diri, saya di sini bisa disebut Pak Pebi ya. Si nama lengkap saya Pebi Mansa. Saya di sini menjabat sebagai si user all warehouse, atau bisa dibilang si supervisor warehouse sendiri. Saya sebagai penanggung jawab di warehouse-nya Geofmax. Barangkali ada yang bisa Bapak, Ibu, atau kakak-kakak sekalian yang mau ditanyakan oleh mengenai si sumber daya manusia ini, untuk rekrutmen segala macam, bisa saya jelaskan. Ya, boleh. Izin bertanya, Pak, sejak kapan berdirinya PT Geofmax ini? Nah, untuk si Geofmax sendiri ini terlahir dari kurang lebih di 2010 ya. Dulu kita main di sepatu kulit. Nah, seiring berjalannya waktu kita bikin si second brand yang namanya si Geofmax ini. Ini dulunya Geofmax sebenarnya jadi si second brand. Si brand utamanya itu ada Formos. Kita mainnya itu yang Formos itu sepatu kulit. Nah, dengan si pasarnya yang agak susah itu, yang Formos malah turun. Nah, si second brand ini yang si kita fokus di sneaker malah melambung tinggi. Makanya kita sampai sekarang bertahan dengan si Geofmax ini, karena si Formosnya sendiri itu mulai padam gitu. Gimana cara si second itu jadi yang utama gitu? Nah, mungkin kita kan pasti lihat harga pasar juga ya. Iya. Lihat sekitar orang-orang pada main misalkan sepatu sneaker. Nah, si sepatu kulit emang si sebagian besar rata-rata dari teman kita juga emang kewalahan di pemasarannya juga dengan harga yang melambung tinggi. Ya, baik. Kan kalau di perusahaan ini nggak bakal adem-adem gitu, pasti ada konflik kan? Iya. Gimana cara Bapak menangani konflik antara karyawan di PT Geofmax Nah, ini? itu kan kalau misalkan kita mau menegur salah satu orang, kita nggak bisa kalau misalkan nggak berbekal dengan si fakta atau nggak si dengan data. Kita harus berbekal dengan data juga. Apa sih standar yang ada di Geof ini? Iya. Mana yang mereka langgar, mana yang SOP kita dia jalankan gitu. Makanya setiap ada yang melanggar si SOP ya berhak kita menegurnya. Karena kan di sini juga ada leadernya masing-masing. Tiap bagian. Nah, di sini pun ada 3 bagian di warehouse sendiri. Ada inbound, itu khusus untuk si penerimaan barang masuk. Nah, ada distribusi, itu untuk menyebar si rasio barang mana yang masuk ke offline, mana yang ke online gitu. Nah, dan yang ketiga ini ada outbound, khusus untuk si yang ngerjain orderan lewat website atau enggak marketplace kita gitu. Jadi ada 3 bagian di sini. Baik. Tapi pernah nggak sih ada karyawan yang buat kesalahan fatal gitu sampai karyawan itu kayak dikeluarkan secara tidak hormat? Oh, untuk itu kita nggak, karena kan bagaimanapun kita manusia harus memanusiakan manusia itu. Balik lagi ke sana. Nah, kita sebisa mungkin ya apa salahnya kita ngasih toleransi ke orang tersebut. Selama toleransi kita diterima dengan mereka, ya kita juga pasti kembaliin lagi ke dianya. Baik. Mau bertahan dengan si standar yang ada atau nggak keberatan dianya. Kalau misalkan keberatan, mangga, pintu terbuka lebar. Kalau misalkan dia emang masih sanggup dengan si ketetapan atau si kebijakan dari kita, kalau misalkan mau lanjut ya mangga.
Oke, baik. Cukup jelas ya penjelasannya. Boleh dong motivasi buat anak kuliah gini. Biar bisa seperti Bapak ini. Motivasinya itu apa? Iya, intinya kan mungkin kakak-kakak sekalian juga nggak jauh beda ya umurnya dengan saya pribadi. Saya ini baru umur mau menginjakan ke 25 tahun. Nah, yang penting jangan putus asa. Bagaimanapun juga kita kan di sini manusia ya, semua makan nasi. Jangan pandang bulu kita ada di divisi mana, kerja sebagai apa, yang penting kita jalanin aja gitu. Jangan sampai kita misalkan ada si kerjaan buat kita di bagian ini kita tolak. Saran dari saya coba aja dulu gitu kan. Yang penting kita sering mencobanya gitu. Jangan sampai ada peluang kita nggak coba gitu. Setiap peluang wajib dicoba aja gitu. Oke, baik. Oke, Bapak, terima kasih. Sampai di sini aja wawancaranya. Maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Terima kasih, Bapak. A few moments later. Yang kedua yaitu perusahaan Toserba Prama, dan ini hasil dokumentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak. Sore. Sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Al Fajri dan juga Wulan, Paulan, dan juga Triana. Kami dari STS Stanley, kebetulan kami mendapatkan tugas dari mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk mewawancari ke tiap berbagai perusahaan. Dan juga mohon maaf bila mana kami mengganggu waktunya yang sedang Bapak beraktivitas kerja. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak siapa ya? Oke, perkenalkan nama saya Suwaya. Saya di sini wakil kepala tokonya Prama Banjaran. Pertanyaan selanjutnya, Bapak di sini menjabat sebagai apa? Untuk jabatan saya di sini wakil kepala toko. Kepala toko. Ya. Sejak kapan Prama di Banjaran ini berdiri? Kalau untuk tanggalnya sih saya lupa lagi. Cuman untuk berdirinya sekitar 3 tahun lebih lah. 3 tahun 4 tahunan untuk berdirinya. Tahap seleksi apa saja untuk bisa masuk ke sini? Kalau seleksi sih, untuk seleksi nggak ada. Cuman kita tinggal keinginan aja. Kalau misalkan emang mau masuk, ya itu ada tesnya juga. Enggak. Jadi nggak ada harus kriterianya harus seperti apa, enggak. Itu basicnya ntar ada di khusus, bagian khusus. Bagaimana cara Bapak menangani konflik yang ada pada karyawan? Konfliknya seperti apa? Perselisihan kayak Oh, satu sama lain. oke. Ya kita kan di sini ada aturan. Ya kita ngikutin aturan sesuai SOP yang sudah ada di toko. Kalau misalkan itu masih kita bisa tangani, ya kita tangani. Tapi kalau misalkan itu sudah tidak bisa ditangani, contoh ngambil di area toko, itu kan udah istilahnya udah nggak bener lah. Kalau itu udah bukan lagi ranahnya harus dikasih tahu, tapi ya, itu harus dikeluarin. Gitu. Rata-rata dikeluarin. Kalau misalkan orangnya yang benar-benar fatal kelakuannya. Cuman kalau misalkan dia cuman masalah standar, itu kita ada yang namanya surat teguran. Boleh diberitahukan yang salah satu contoh yang fatal gimana? Ya yang tadi saya bilangin, contoh kayak tadi perselisihan, contoh kalau misalkan di area itu orangnya ngambil barang nih, mencuri di toko, itu kan udah bukan ranahnya harus dikasih surat peringatan, tapi itu harus diberesin kalau yang kayak gitu. Karena itu emang di SOP-nya udah emang nggak boleh gitu. Tapi emang pernah ada yang kayak gitu karyawan yang mencuri atau? Oh belum pernah ada yang seperti itu. Cuman kalaupun ada yang seperti itu, pasti konsekuensinya seperti itu. Keluarin. Baik Bapak, cukup, terima Siap. kasih. Oke. Maaf mengganggu waktunya. Dan yang ketiga yaitu Siti CGM, dan inilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf ya mengganggu waktunya. Kami perwakilan dari STI SNEMBI Bandung ingin sharing lah istilahnya mah, mau bertanya-tanya
pada ibu yang udah berpengalaman gitu ya di bidang pengelolaan ya sumber daya manusia gitu. Sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Boleh, nama saya Jumiati, Bisa jabatan sebagai Kepala Bagian Akunting. Boleh diceritain awal berdirinya CV ini? Kalau awalnya saya juga kurang paham, soalnya kan baru ya. Kalau awal-awalnya sih nggak terlalu detail tahunya karena saya juga baru di sini. Tapi udah lama berdirinya ini? Sekitar berapa tahun? Berapa tahun ya? Mungkin ada ya 15 tahunan ya. Itu kan kalau di sini itu banyak ya Bu karyawannya. Misalkan kalau kekurangan karyawan, cara penarikan karyawannya seperti apa? Kayak membuka lowongan di depan gerbang atau gimana? Itu salah satunya kita tempel brosur-brosur, terus kemudian kita posting-posting di sosmed, kita pasang iklan juga di salah satu media. Ada gak kayak spesifikasi untuk masuknya harus bisa apa gitu? Tergantung bagiannya ya. Di bagiannya ini dia mengerjakan apa, harus ahli di bidang apa, itu harus spesifik di sini. Kalau misalkan di akunting berarti dia harus paham akuntansi. Kalau misalkan dia di bagian PPIC berarti dia harus paham teknik industrinya ya. untuk kerjanya juga setiap hari atau gimana? Kita dari jam untuk staf kita dari jam 8 sampai jam 5. Normalnya kita 9 jam. Istirahat 1 jam. Untuk produksi tergantung order. Kadang kalau misalkan lagi banyak bisa sampai jam 7 malam untuk lembur. Itu kan di sini banyak ya karyawannya. Misalkan ada gak kayak saling perselisihan? Suka ada gak? Itu mah di setiap lingkungan pasti suka ada ya. Tapi kan di sini kultur keluarganya sangat kental. Yang masuk ke sini juga harus punya keyakinan yang kuat. Ini diwajibkan orang Islam yang masuk ke sini. Wajib orang Islam. Jadi alhamdulillah ketika ada perselisihan di sini diselesaikan dengan kekeluargaan. Ya, alhamdulillah semuanya jarang terjadi Jarang. perselisihan itu. Tapi pernah ada Ibu kayak perselisihan sampai dikeluarin gitu? Kalau untuk dikeluarin paling untuk orang-orang yang tidak taat sama aturan. Kita dikasih peringatan sekali, 2 kali masih tetap, kita mau tidak mau kita keluarkan. Kebanyakan yang melanggar aturan gitu Ya, Sikap kepemimpinan bagaimana yang Ibu terapkan di sini? ya saya mah nggak terlalu menuntut harus seperti ini, harus seperti ini. Yang penting bisa memanage kerjaan selesai. Untuk yang lain-lainnya saya tidak terlalu percaya kalau anak-anak saya bisa memanage pekerjaan. Yang penting disiplin, itu aja satu. Kalau disiplin otomatis ke yang lainnya juga bisa menyesuaikan. Pesan Ibu buat para kami mahasiswa ada gitu. gimana ya? Kesan-pesannya. Iya. Kayak motivasi. Kayak gitu. Ya pasti ya, kalau dunia kerja itu kadang suka berbeda dari apa yang kita pelajari di sekolah atau di kampus. Itu kadang di kampus kan banyaknya teori ya. Iya, teori. Ketika kita masuk di lapangan itu kadang-kadang tidak banyak perbedaannya, tapi suka ada beberapa yang ini yang pernah saya pelajari ya. Paling tetap semangat, udah gitu cari peluang-peluang pengetahuan selain di kampus juga kan banyak ya, di dunia kerja yang mana supaya kita nanti pas masuk dunia kerja kita udah siap. Terus kalau misalnya teh di sini satu lagi, kalau misalnya teh di sini nerima buat kadang-kadang nerima buat yang magang atau PKL yang kayak gitu untuk mahasiswa. Lihat kondisi, dulu sih pernah sekali, tapi tergantung ini juga sih kondisi. Kalau misalkan memang lagi kita bisa nerima, kita terima, tapi kalau enggak kita bilang tidak. Iya, tergantung kondisi. Ya. Terima kasih Ibu atas Ya. waktunya. Enggak
ganggu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kesalahan katanya datang dari saya pribadi dan kebenarannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kejadian lebihnya, gangguan di dalam video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.